warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Senin Legi dimanapun Anda berada. Tema kali ini tentang weton Senin Legi, hukum alam. Kemarin hukum kausalitas, sekarang hukum alam. Hukum alam ini adalah siapa berbuat, dia harus bertanggung jawab. Nah, seperti itu ya. Hukum alam ini kaitannya dengan perputaran alam semesta. Ya. Kaitannya dengan siklus kehidupan yang ada di muka bumi ini. Nah, ini juga bisa kaitannya dengan karma. Kaitannya dengan dharma. Nah, teman-teman Senin Legi, ketika Anda memahami tentang adanya hukum alam, ya, apa yang Anda harus lakukan? Tentunya Anda harus selaras dengan alam semesta ini. Kalau Anda ingin dilindungi oleh alam, apa sebaiknya yang Anda lakukan terhadap alam? Ya baik-baik, ya. Harus baik-baik dengan alam. Contoh baik dengan alam ini misalkan Anda menanam, ya, membersihkan. Nah, itu juga dapat mengakses energi alam. Selaras dengan alam. Tidak membuat kerusakan. Coba Anda misalkan Anda nambang, ya, bumi ini Anda tambang. Ya pasti kerusakan, pasti kehancuran. Silakan ya Anda lihat di tambang manapun pasti ada hancuran. Nah, ini yang tidak disadari. Alih-alih, ini kan pendapatan daerah. Ini kan untuk kemaslahatan hidup di dunia ini. Ya tapi ujung-ujungnya apa? Kehancuran. Bumi ini akan hancur. Bumi ini akan hancur, akan kiamat. Bukan karena apa, tapi karena ulah manusianya sendiri gitu ya. Coba Anda lihat ya. Dulu itu di Kota Malang itu banjir itu enggak ada. Ya. Enggak ada namanya banjir. Saya kuliah tahun 2021 ya. 2021 saya kuliah S1 ya. Sampai 2025. S1, S2 2009 sampai 2011. Itu enggak ada yang namanya banjir. Tapi sekarang saya lihat berita-berita. Wes banjir terus. Itu karena apa? Karena ulah manusia. Ya, jadi kalau kita mau selaras dengan alam, ya kita ini harus bisa menyatu dengan alam, bisa baik-baik dengan alam. Gitu. Ya. Oke lah karena itu karena kebutuhan misalkan ya harus. Tapi ya kebanyakan kebutuhan untuk menuruti hawa nafsu manusianya saja. Nah inilah hukum alam itu semacam itu. Dan Anda ini hidup di alam gitu ya. Sama halnya ya, itu katanya dengan kita itu memperlakukan alam. Bagaimana kita ini memperlakukan sesama kita, sesama manusianya kita gitu. Ketika itu menyakiti gitu ya. Kita ini berbuat jahat di dalam alam. Apa yang terjadi? Yo alam itu tidak akan tinggal diam. Alam akan memberikan ganjaran kepada Anda. Ini loh hukum alam itu seperti itu teman. Ya, misalkan Anda berbuat jahat terhadap seseorang, ya. Anda menipu, menyakiti perasaannya, habis macam-macam. Energi yang Anda lakukan, nah ini kan masih berada di alam. Nah, suatu saat akan kembali kepada diri Anda melalui oleh orang lain. Sehingga Anda merasakan hal yang sama terhadap apa yang Anda lakukan. Ya. Nah, inilah hukum alam itu seperti itu. Ketika Anda melangkah baik, sesuai dengan hukum alam, sesuai dengan aturan agama, biasanya hukum alam ini selaras dengan hukum Tuhan. Ya. Yang tertulis di dalam kitab suci. Ketika Anda selaras, maka alam semesta ini akan melindungi Anda dimanapun Anda berada. Banyak ya kasus-kasus itu ya, misalkan kecelakaan jedower gitu ya, orang tuanya dua-duanya meninggal dunia, anaknya ini selamat. Banyak tuh kasus semacam itu ya. Itu kenapa? Ya, karena orang tuanya tadi itu sudah melanggar hukum alam, sudah membuat alam ini tidak seimbang, alam ini marah, emosi, tapi anaknya masih bersih.
akhirnya apa? Terselamatkan. Nah, itulah teman-teman ya. Hukum alam itu semacam itu adil, apalagi hukum Tuhan. Jadi teman-teman, ini harus tetap berupaya ya. Teman-teman sekalian lagi ini harus tetap yakin. Ketika Anda ini sudah benar, ya, Anda harus yakin jalannya, ya. Jangan setengah-setengah. Dan kalau perlu itu Anda itu merasa salah, gitu, ya. Sehingga Anda akan tiap hari akan memperbaiki diri. Itu lebih baik daripada merasa benar. Ya. Nah, supaya apa? Supaya Anda ini selaras dengan alam semesta dan tidak melanggar hukum alam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.